Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pagi, Bu. Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar baik, Bu. Baik. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Saya minta untuk satu orang memimpin kita dalam doa. Sebelum kita melanjutkan materi, kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan duduk. Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Lucia, Apa, Bu? Alba, Iya, Bu. Daniel, Hadir, Bu. hadir. Yohana, Hadir, Bu. Londa Pasti. Ada, Bu. Baik. Satu orang yang tidak hadir ya. Ada, Ya, Bu. Ibu mau tanya, materi minggu lalu ada yang masih ingat? Lupa, Bu. Lupa. Ya, Bu. Eh, Ibu akan menjelaskan tentang ilmu sejarah dan berpikir sejarah. Yang pertama itu sejarah sebagai Kisah. ilmu. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah sebagai ilmu itu bisa disebut juga dengan ilmu empiris. Ilmu empiris ini berasal dari bahasa Yunani empiria yang berarti pengalaman. Yang kedua, sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah ini hasil rekonstruksi sebagai peristiwa pada masa lampau. Yang ketiga, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa ini adalah fakta yang dapat didefinisikan sebagai ilmu sejarah. Yang keempat, sejarah sebagai seni. Tokoh penghibur sejarah dan menentukan imajinasi seni. Oke, baik. Ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, saya memberikan soal ya, Ya, Bu. dalam bentuk kelompok 2 orang. Ibu berikan waktu 5 menit. Silakan mengerjakan. Tulis di kertas. Boleh. Ini
digabung sama temannya. Tinggal 2 menit. Satu menit lagi. Iya Bu. Kelompok 1 sudah. Silakan. Silakan. Iya. Bisa menjelaskan tentang dari kelompok 1 berdasarkan definisi sebagai sejarah sebagai fakta. Sejarah sebagai fakta dapat didefinisikan sebagai suatu unsur yang dijabarkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari dokumen-dokumen atau sumber sejarah setelah melalui serangkaian pengujian dan kritik. Terima kasih. Oke, baik. Kelompok 2 sudah. Banyak Bu. Silakan lanjut kelompok 2. Baik, dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Jelaskan syarat-syarat sejarah dikatakan sebagai ilmu. Empiris berarti sejarah harus berdasarkan pengalaman manusia. Pengalaman-pengalaman direkam dalam dokumen yang kemudian oleh para sejarawan tersebut diteliti untuk ditemukan faktanya. Yang kedua, sejarah mempunyai objek.
Seluruh aktivitas manusia pada masa lalu adalah objek sejarah. Misalnya, Kira ambil contoh dari meletusnya gunung. Yang ketiga, sejarah memiliki teori. Teori berisi suatu kesimpulan tentang kaidah-kaidah pokok suatu ilmu. Yang keempat, sejarah mempunyai generalisasi. Dalam mengkaji berbagai permasalahan, haruslah dapat ditarik beberapa kesimpulan yang sifatnya umum atau disebut generalisasi. Yang kelima, sejarah mempunyai metode. Metode adalah langkah-langkah yang menjadi dasar untuk mendapatkan pengetahuan atau cara-cara ilmiah untuk memperoleh pengetahuan tentang masa lampau yang objektif dan benar. Silakan duduk. Mungkin ada pertanyaan dari anak-anak yang lain? Kalau tidak ada, Ibu minta untuk satu orang memberikan kesimpulan dari materi yang Ibu sudah jelaskan. Silakan. Baik, saya akan menyimpulkan tentang ilmu sejarah dan berpikir sejarah. Sejarah ini dapat dipahami sebagai sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan masyarakat pada masa lampau. Namun tidak semua peristiwa yang terjadi pada masa lalu dianggap sebagai sejarah. Peristiwa yang lain sebagai bagian dari proses dinamik dalam konteks historis. Terima kasih. Bu, saya masih ada pertanyaan. Silakan. Sejarah sebagai seni. Contohnya sejarah sebagai seni. Contohnya, baik. Contohnya seperti apa? Sejarah sebagai seni itu, contohnya itu yang pertama tarian tradisional. Jika kita amati secara teliti, nilai yang terkandung dalam tarian tradisional ini atau tarian adat tidak hanya sebagai hiburan atau kesenian saja, tetapi ada unsur sejarah di dalamnya. Itu yang pertama. Yang kedua, seni patung. Beberapa peninggalan sejarah yang ada di Indonesia dibuat dengan perwujudan patung. Patung tersebut memiliki keindahan dalam bentuknya, tetapi di dalamnya juga terkandung unsur-unsur sejarah. Yang ketiga, pakaian adat. Pakaian adat merupakan pakaian yang menjadi simbol suatu daerah tertentu. Bagaimana? Sudah mengerti? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, baik. Untuk hari ini sampai di sini dulu. Jangan lupa belajar ya. Karena Ya, minggu Bu. depan ada ulangan. Sebagai penutup, saya minta satu orang untuk Silakan, memimpin Bu. kita dalam doa. Sudah. Sebelum kita pulang ke rumah, mari kita berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih. Sampai di sini dulu ya. Ya, Bu. Jangan lupa belajar. Ya, Bu.